satunya? Kita unboxing bareng-bareng ya. Ini perdana kita buka bareng sama ayahandaku tercinta Pak Purwanto. Nah, ada surat dari YouTube-nya Sepuh. Ini dari CEO ini YouTube langsung. Tuh 10 juta tuh, 10 juta subscriber. Nah, ini plakatnya. Oh, ini. The legend nanti nih. Luar biasa nih. Milik Purwakarta Sepuh. Orang Purwakarta nih, anak Purwakarta. Ya. Anak Purwakarta nih, Panji Petualang. Nah, saya kebetulan ini kan sama Kang Panji. Saya komunikasi beberapa waktu lalu, ada anak SD yang dipacok orang, Ibu. Dipatok ular, lagi lagi mulungin itu apa ya? Mulungin itu apa ya? Ngumpulin cengkeh tuh yang pada jatuh, kumpulin anak SD di rumahnya, di bawah kelakai, kemudian dipacok dipatuk urai namanya orai gibug. Dan itu ada di mana-mana, dan itu sering banget, Bu, di Purwakarta itu. Ada orang tua, ada anak-anak yang sedang dipatuk urai. Waktu itu masuk rumah sakit ya. Panji waktu itu ke rumah sakit, tapi nggak bisa ketemu ya. Nggak bisa ketemu karena di ICU. Karena di ICU. Dan itu masuk rumah sakitnya telat. Telat kan? Bukan telat masuk rumah sakit. Tidak telat masuk rumah sakit. Oh, tidak telat. Jadi pas digigit, Ade Azka ini pingsan, kronologi dari keluarganya seperti itu, terus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ini telat diberikan anti bisa ular. Itu. Padahal anti bisa ular seharusnya ada di setiap RSUD dan puskesmas kecamatan ya Mbak ya. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini langka di daerah punya anti bisa Sepuh gitu. Padahal anti bisa orai gibug itu penting. Waktu itu ada di setiap kecamatan. Sekarang nggak ada ya. Waktu zaman Pak Dedi karena wajib. Karena sering zaman Pak Dedi juga banyak yang digigit urai waktu itu. Sehingga Pak Dedi waktu itu mewajibkan ada serum. Serum apa namanya? Serum anti bisa ular. Serum anti bisa ular. Polivalen namanya. Di tiap kecamatan. Nah, ini nanti yang akan saya minta ke Kang Panji ya, karena ini di Purwakarta sering, bukan hanya anak-anak, orang tua juga, orang yang ke kebun. Nanti saya minta sarannya juga sama Mbak, gimana bagusnya. Ini harus masuk ke sekolah, karena daerah Kira Pedas tuh, Sukatani, Sukasari, Tegalwaru tuh, yang sering itu. Terus Maniis. Karena kan daerahnya banyak kebun, banyak pohon bambu. Biasanya kan di bawah kalakai ya. Itu pohonnya. Tergantung jenisnya sih Sepuh. Tergantung jenisnya. Ada yang di pohon, ada yang di teras tanah juga. Oh, ada yang pohon? Ada yang kadang-kadang jenis-jenisnya kan beda. Ada 400 lebih ya Mbak. Jadi kita kalau pengen tahu ular, itu harus mengenal ular, gitu. Nah, ini sosialisasi, nanti saya pengen Panji sama Mbak sarannya seperti apa ke beberapa sekolah. Jadi kan harus ini udah profesor ular nih, karena orang tahu jenis-jenis ular kayak seperti apa. Nanti biar ini lokal champion ini bisa jadi guru tamu di sekolah-sekolah. Karena di kurikulum Merdeka sekarang sumber-sumber pengetahuan lokal bisa didatangkan ke sekolah untuk mengajarin anak-anak, mendidik anak-anak biar anak-anaknya paham, biar tidak dianggap sepele, dipacok orang biasa gitu. Padahal bahaya ya Bu ya. Gimana Bu tuh bagusnya kita ini? Karena kan kampung nih kita tuh, Purwakarta itu kampung. Gini, Pak, kalau untuk ular ini beda ya, karena ular itu adalah satwa liar yang hidupnya paling dekat dengan kita. Rumah kita nggak bakalan kemasukan buaya kalau sebelahnya bukan kebun binatang atau hutan rimba gitu ya. Tapi kalau ular ini mau di mana aja bisa ada. Bahkan di Jakarta pun yang hutannya hutan beton ada di situ. Ular, apalagi kayak di Purwakarta. Masih notabene agraris masih rimbun gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ular ini tidak semuanya berbisa. Tapi kalau kita ini kurang lebih ada sekitar 600-an ya spesies. 600 spesies di Indonesia? Kurang lebih yang Indonesia aja. Nah, dari sekian itu hanya 15%-nya yang berbisa tinggi. Gitu. Termasuk kobra itu mungkin? Ya, king cobra yang di sini. Termasuk itu orang ibu? Oh iya, termasuk itu. Orang bahaya itu?
Iya. Jadi golongan Piper dia deh. Iya. Piper itu apa? Piper itu keluarga jenis ular. Jadi ular berbisa. Secara familinya yang berbisa tinggi itu Elapidae, ini keluarga kobra. Kemudian keluarga Viperidae, ini yang termasuk ular-ular pohon yang ekornya merah gitu. Oh iya. Terus Crotalidae, ini yang termasuk itu yang ular gibung, Banotan Puspo yang Jawa Timur tuh. Kalau nama bagusnya itu kalau Selasma rhodostoma itu ular gibung. Nama latinnya ya. Ya, nama kerennya gitu lah. Tahu tuh kan ahli ular mah. Ahli ular soalnya beliau. Itu nama Latin. Nah, iya itu nama Latin. Jadi kalau Elapidae itu keluarganya kobra, king cobra ini. Kobra nama kerennya kalau di sini Najas putatrik. Terus kalau king cobra Ophiopagus hana. Terus welang-weling itu bukan satu aja, tapi itu welang sendiri. Iya, Bungarus fasciatus dan Bungarus candidus gitu, Pak. Jadi itu berbisa juga welang-weling. Itu berbisa tinggi. Nah, dari sekian ini yang berbisa, kita ngomongin yang berbisa ya, karena itu yang berbahaya. Nah, itu beda-beda jenis bisanya, Pak. Gitu. Yang paling mematikan. Kalau yang di darat paling mematikan king cobra, seperti garaga itu, Widi yang Panji. Tapi jadi temannya Panji ya? Oh iya, itu bukan teman lagi kalau itu udah soulmate gitu. Kalau sama Panji udah soulmate itu. Nah, dari sekian ini kan beda-beda ini. Gitu. Kayak Bungarus itu yang welang-weling itu bisanya bisanya itu jenisnya Bungarus. Bungarus itu seperti morfin. Jadi untuk menenangkan dan efeknya ngantuk. Tapi mematikan nggak? Ya kalau tidurnya kelamaan mati, Pak. Karena banyak juga. Nah itu ular weling itu di kampung saya banyak. Nah itu kan yang belangnya hitam putih ya. Iya. Ada juga yang kuning juga kan? Ya, itu tergantung tempat tinggalnya. Jadi kalau tanahnya agak kuning agak terang nanti warnanya terang. Iya. Kalau gelap nanti akan jadi agak kalau mau mati dia cetrek gitu. Nah itu efeknya bikin ngantuk. Jadi masa inkubasi ya? Ya, masa inkubasi bisanya itu kurang lebih 24 jam. Jadi bisa Bapak bayangkan kalau kepatok itu ngantuknya sangat luar biasa, tapi harus melek. Harus bangun dan jadi harus sadar. Kalau ada patung nggak boleh. 24 jam itu, iya. Karena kalau tidur langsung. Ya sudah bye-bye. Tamat. Itu. Nah yang kayak gini kan masyarakat tidak mengetahui. Betul. Pak. Betul. Dan maksud saya harus ada nih nanti edukasi ke masyarakat. Nah nanti juga bisa kita sampaikan untuk beberapa apa ya mungkin, materi untuk pendidikannya bisa juga. Kalau untuk pendidikan bisa, kita bisa masuk ke pramuka, ke pencipta alam, gitu-gitu. Setidaknya dari siswa-siswa ini, kalau di pramuka kan beda ya, sudah dididiknya lebih lagi dari yang biasa. Jadi mereka sudah ada rasa empati, terus rasa tanggung jawabnya kan beda juga, gitu. Nah itu kita bisa masukin bagaimana cara menangani. Jadi suatu saat ada kegiatan di luar, ada kasus, kita nggak pernah mendoakan ya, tapi kan kalau ada kasus, ini anak-anak pramuka ini bisa menangani saat itu, gitu. Itu penting itu. Iya, karena apa Pak? Kalau digigit ular, satu yang pertama obat. Sebenarnya sabu itu hanya untuk menetralkan, bukan mengobati. Sabu. Bukan sabu-sabu loh, Pak. Bukan sabu-sabu loh, sabu serum anti-bisa ular. Istilah ke dokter aja dibilangnya sabu. Sabu antifenom lah namanya. Oh, jangan Pak, itu mah bikin itu nggak benar. Kita mah sabu yang sehat aja, Pak. Biar prestasi. Sarapan bubur. Itu harus langsung. Ya, itu gini, kalau digigit ular itu sebenarnya nggak ada obatnya. Obatnya tuh diri kita. Nah, serum anti-bisa ular ini hanya membantu menetralisir. Kalau mau sembuhnya tetap nantinya badan kita sendiri yang harus ngelawan. Karena ini seperti imunisasi sebenarnya kalau digigit ular. Nah, penanganan pertamanya ini yang harus benar, Pak. Kalau di awalnya sudah salah, nanti akan ke belakangnya salah. Bisa ini kan sebenarnya enzim yang untuk membantu pencernaan. Jadi kalau kita kena, ini kan untuk membantu pencernaan. Akhirnya nanti sini
melepuh, tulangnya jadi lunak. Kayak zat asam gitu. Iya, gitu. Kan kita kalau itu bisa itu untuk membantu pencernaan ular. Iya, membantu pencernaan ular itu. Oh, pantas apapun masuk bisa betul, betul. Istimewa pokoknya ular itu, Kak. Tulang aja sampai bisa dicerna kan? Bisa, gitu. Iya, bisa hancur. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya bisa ini hanya membantu untuk pencernaan. Itu. Nah, istilahnya kalau kitanya di awalnya salah, ini kan langsung terus masuk ke sistemik badan. Nah, itu nanti akan menyerang yang lainnya. Jadi kayak miosis, sel-selnya rusak, dan sebagainya. Nah, ada lagi yang nyerang. Ini kalau yang seperti tadi, yang Bung Harus ini kan nyerangnya pasti ke syaraf karena kita jadi ngantuk. Jadi ada lagi yang nyerangnya nanti ke darah. Jadi darah itu akan lisis. Darah itu rusak, bukan menggumpal, rusak. Jadi dari semua kita lubang di tubuh kita kan banyak nih, pori-pori gitu-gitu. Nanti akan keluar darah. Karena darah itu rusak. Darahnya yang rusak. Iya. Nah, itu karakter buruknya itu itu iya. Jadi makanya itu kenapa kok kita harus belajar tentang ular. Dulu saya sering ditanya, ngapain sih kamu belajar ular, katanya gitu kan? Ya itu. Karena itu kepentingannya penting, gitu. Itu tadi Ibu bilang ular itu nggak di Jakarta, nggak di kampung itu bisa masuk rumah. Di mana-mana ada. Beda dengan buaya. Nah iya, kalau buaya paling kayak dia tuh. Nggak masuk ke rumah buayanya. Nah iya. Nah itu makanya, itu penanganan akhirnya kan nanti bertujuannya nanti ke penanganannya itu jadi tepat. Kasus-kasus yang terjadi ada yang digigit ular berbisa tinggi di laut. Sudah benar sebenarnya yang dia lakukan, dia potong. Jaringnya ini dipotong. Kalau dipotong kan luka ini bisa dibebat sampai darat, bisa dijahit. Selesai masih hidup. Tapi orang ini nggak ngerti, eman-eman nih jari masih tempel-tempel. Ini luka terbuka nih udah dipotong, tempel-tempelin masih ada bisanya. Ya mati lah. Nah, di sisi yang lain, saat kita digigit ular yang nggak berbisa, saking takutnya, potong. Rugi jar. Nah, pengetahuan penting. Gitu, iya. Jadi maksudnya itu supaya benar penanganannya. Gitu. Nah, kita tuh pengennya menjangkau masyarakat ini tahu seperti orang tua, gitu kan itu harus tahu. Terus kita di lingkungan kampung, misalnya di sini bersyukur ada Panji, ada kasus bawa Panji, Panji dipanggil bisa. Cuma kalau Panji ke Kalimantan gimana? Itu problemnya. Harus ada masyarakat ilmunya, pengetahuannya dibagi ke masyarakat. Betul itu. Jadi Panjinya nggak bisa datang, tapi ilmunya sampai, pengetahuannya sampai. Jadi, ini yang dibutuhkan. Jadi ini aset yang luar biasa ini, apalagi Ibu nih menerangkan sampai istilah Latinnya paham, tahu pandangannya. Nanti kita Kang Panji saya bisa misalnya nanti ada perwakilan dari setiap sekolah dikumpulin 500 orang. Baik, Bu. Bisa nanti Kang Panji kita bikin seminar terbuka Ibu, bisa sampaikan di situ bahwa ini bukan sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. Saat ini juga kita sering bekerja sama dengan damkar pemadam kebakaran, Bu, untuk melatih anak nggak tahu apa-apa meninggal. Nah, iya. Nyata kasihan. Ya, seperti itu. Saya kemarin waktu dengar anak, astagfirullahaladzim. Kemarin itu sempat sadar di SKT. Kami doakan dari rumah sakit. Alhamdulillah di ICU yang tadinya koma itu sempat bangun. Terus saya juga kasih banyak saran ke ibunya supaya jangan kasih tekanan mental ke anaknya dengan nangis di depan anaknya. Itu juga kurang bagus. Jadi psikis anaknya biar pulih. Setelah pulih, dipindahin ke ruangan rawat. Nah, saya lihat beberapa hari dirawat di RS. Saya kasih tahu ke ibunya, itu anak ngedrop lagi, Bu. Saya bilang, terus kudu kumaha? Ya bingung. Saya bawa pulang. Enggak, Bu. Tetap dirawat di RS sama mereka. Ya, dari setiap kejadian itu ada hikmah ada pelajaran yang bisa diambil ya. Nanti mudah-mudahan Kang Panji sama Ibu bisa memberikan insight buat anak-anak di Purwakarta, buat guru-gurunya gitu. Nanti kan kalau gurunya tahu, kemudian ada di sekitarnya, dia bisa melakukan tindakan-tindakan pertama ya. Gitu. Nanti kita akan jadwalkan sama Kang Panji ya sebagai guru tamu, profesor tamu. Akhirnya jadi guru. Oke. Nah, kita berbahagia Panji hari ini 10 juta subscriber. 10 juta subscriber dan
nanti akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi akan memitigasi bagaimana caranya belajar tentang ular, bisa ular. Karena ular bisa masuk kemana saja, tidak seperti buaya, ya. Kalau ular di Jakarta, di kampung juga bisa masuk. Buaya juga bisa, buaya seperti dia. Buaya darat. Berarti coming soon nih, Sepuh ya. Coming soon Panji jadi guru di Purwakarta berarti ya. Iya. Asik. Sebenarnya Panji udah jadi guru dari dulu. Siap kesembuhan. Bagi saya sendiri Panji guru karena ya banyak hal anak seperti Panji bisa tumbuh melampaui ekspektasi semua orang. 10 juta, siapa yang bisa? Keren lah. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.